Yuk, apa kabar semua? Selamat datang di episode pertama podcast Ngobrol Santai bareng Filsuf. Gue masih gak nyangka sih podcast baru dan tamu pertama kita langsung legenda. Langsung aja, selamat datang Bro Epictatus. Aku senang sekali berada di sini. Terima kasih sudah mengundangku. Bro, sumpah ini kehormatan banget. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin banyak penonton yang belum terlalu kenal. Jadi, Bro, boleh kasih sedikit perkenalan nggak? Siapa sih Epictatus itu? Baik. Aku dilahirkan sekitar tahun 50 Masehi di wilayah Frigia yang sekarang termasuk Turki. Aku dilahirkan sebagai seorang budak. Ya, budak. Hidupku tidak dimulai dengan kebebasan. Namun bahkan sebagai budak, aku menyadari bahwa meski tubuhku bisa diperintah, pikiranku tidak. Dari sana aku mulai belajar filsafat, terutama stoikisme. Setelah aku dibebaskan, aku menjadi seorang guru. Banyak orang datang kepadaku bukan karena aku bangsawan atau orang kaya, tapi karena aku mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa kebahagiaan sejati hanya mungkin ketika kita memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Bro, itu gila banget sih. Dari budak jadi salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia. Hidup tidak ditentukan oleh tempat kau memulainya, tetapi oleh bagaimana kau menjalani jalanmu. Bro, dan ajaran lo tuh berpengaruh banget sampai sekarang. Bahkan orang-orang modern, atlet, CEO, konten kreator, semuanya pakai konsep lo. Aku bersyukur jika ajaranku membantu manusia dari zaman ke zaman. Pikiran manusia berubah, tetapi penderitaannya sering sama. Karena itu, kebijaksanaan tetap relevan. Gini bro, gua mau curhat dikit. Banyak banget anak muda yang datang DM atau curhat ke gua soal overthinking. Ada yang bilang pikirannya nggak bisa berhenti. Ada yang tiap malam kepikiran hal-hal yang belum kejadian. Ada yang gampang meledak emosinya. Dan gua sendiri sering banget ngalamin itu. Kayak hidup tuh sering perang sama pikiran sendiri. Aku bisa memahami itu. Manusia seringkali tersiksa bukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh penilaian mereka sendiri terhadap apa yang terjadi. Kadang kalian bertengkar dengan bayangan kalian sendiri. Iya bro, sering banget begitu. Itu muncul karena kalian mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa kalian kendalikan. Kalian ingin orang lain selalu menyukai kalian. Kalian ingin semuanya berjalan sesuai harapan. Kalian ingin masa depan bersikap sopan pada kalian. Akibatnya pikiran kalian pun jadi medan perang. Bro, boleh gue tanya, kenapa sih anak muda sekarang gampang banget overthinking? Dan gimana cara berhenti dari lingkaran itu? Overthinking terjadi karena kalian ingin kepastian atas sesuatu yang memang belum ada bentuknya. Kalian menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak pasti. Cara keluar dari overthinking adalah dengan memisahkan mana hal yang menjadi urusanmu dan mana yang bukan. Kalau kau sudah melakukan yang bisa kau lakukan hari ini, sisanya biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Pikiranmu akan jauh lebih ringan ketika kau berhenti memaksa dunia mengikuti kehendakmu. Iya bro, bener. Gua baru mulai kerja aja, suka kepikiran hal-hal yang bahkan belum kejadian. Itu karena kalian tinggal di masa depan, bukan di masa sekarang. Masa depan itu tempat yang baik untuk membuat rencana, tapi tempat yang buruk untuk tinggal. Gila, itu quotable banget, langsung terasa nusuk ya. Nah, satu lagi bro, kenapa ya anak muda sekarang gampang banget kebawa emosi? Tersinggung dikit langsung panas, ditegur dikit langsung kesel, bahkan di sosmed komen sedikit meleset aja langsung ribut.
Manusia memang mudah sekali tersinggung ketika mereka membiarkan emosinya memimpin tanpa dipertanyakan. Ada jarak kecil antara sesuatu yang terjadi dan reaksimu. Jarak itu menentukan kualitas hidupmu. Jika jarak itu selalu kau isi dengan tergesa-gesa, maka hidupmu penuh kekacauan. Tapi kalau kau isi dengan kesadaran, hidupmu akan menjadi lebih tenang. Itu bener banget. Kita tuh sering banget gas dulu baru mikir. Itulah masalahnya. Kalian lebih cepat daripada pikiran kalian sendiri. Waduh, kena bro, kena banget. Ini bro, pertanyaan penting yang menurut gua relevan banget. Kenapa sih anak muda sekarang butuh validasi terus-menerus? Like, komen, views, perhatian orang, semua itu kayak jadi patokan bahagia. Aku mengerti. Semua manusia ingin diterima. Tapi masalahnya muncul ketika nilai dirimu ditentukan oleh seberapa banyak orang menyalamimu hari ini. Bayangkan kau seorang pelaut yang mengarahkan kapal berdasarkan teriakan orang-orang di pelabuhan. Kau tidak akan pernah tiba di tujuan. Begitu juga kalian. Jika hidup kalian dikendalikan oleh pendapat orang lain, kalian akan tersesat selamanya. Iya bro. Dan capek banget sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ketenangan muncul ketika kamu berdiri di atas prinsipmu sendiri, bukan berdiri menunggu tepuk tangan. Bro, lanjut ya. Ini penting banget. Anak muda sekarang tuh ngerasa hidupnya harus tepat. Umur 20 harus sukses. Umur 25 harus punya rumah. Umur 30 harus mapan. Dan kalau belum, mereka ngerasa gagal. Kenapa bisa gitu ya bro? Itu karena kalian hidup memakai standar orang lain. Dunia tidak pernah sepakat kapan seseorang harus sukses. Itu hanya ilusi sosial. Kalau kalian mengejar standar yang ditetapkan orang lain, maka kalian akan terus merasa telat. Setiap manusia punya waktunya masing-masing. Yang muda tidak perlu iri pada yang tua. Yang tua tidak perlu menyesali masa muda. Yang penting adalah bagaimana kalian menggunakan waktu yang kalian punya, bukan bagaimana orang lain memandangnya. Wah bro, itu nyentuh banget sih. Banyak dari kita yang ngerasa ketinggalan jauh. Kau tidak tertinggal. Kau sedang berjalan di jalanmu sendiri. Yang bikin banyak anak muda stuck. Takut gagal. Banyak yang bilang takut nyoba karena takut diketawain, takut jatuh, takut gak dianggap. Kegagalan itu hanya masalah perspektif. Banyak orang menganggap gagal sebagai akhir. Padahal gagal hanyalah bagian dari proses. Ketika kau gagal, itu berarti kau sedang belajar. Ketika kau berhenti, barulah kau benar-benar gagal. Takut gagal itu wajar. Tapi kalau kalian membiarkan rasa takut mengatur hidup, kalian akan jadi tahanan bagi diri kalian sendiri. Fix, itu harus gua potong jadi satu klip sih bro. Oke bro, pertanyaan terakhir dari gue sebelum kita masuk penutup. Gimana sih menurut lo cara paling sederhana menghadapi hidup yang rumit ini? Sederhana saja. Pertama, lakukan apa yang dapat kau kendalikan. Kedua, terima apa yang tidak bisa kau kendalikan. Ketiga, syukuri apapun yang kau terima. Jika tiga itu bisa kalian jalani, hidup kalian akan lebih ringan. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena kalian tidak menambah beban yang tidak perlu. Itu jujur jawaban paling gentle yang pernah gue dengar. Anak muda, ingatlah ini. Kamu sering berlari mengejar dunia, padahal dunia bahkan tidak menoleh padamu. Kamu berharap masa depan memberi kepastian, padahal masa depan tidak pernah berjanji apa-apa. Kamu menunggu orang lain mengerti dirimu, padahal dirimu sendiri belum kamu pahami. Berhentilah sejenak. Dengarkan batinmu. Apa yang sebenarnya kamu cari? Kebahagiaan? Ketentraman? Atau hanya ingin terlihat bahagia di mata orang lain? Tidak ada yang bisa mengambil ketenanganmu kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Maka peganglah dirimu dengan kuat, lakukan yang menjadi urusanmu, terima yang bukan urusanmu, dan berjalanlah dengan kepala tenang. Karena hidupmu bukan kompetisi, hidupmu adalah perjalanan pulang menuju dirimu sendiri. Bro, gue bener-bener berterima kasih dari awal sampai akhir. Setiap jawaban lu tuh kayak nyentuh titik-titik yang selama ini kita tutupin. Aku senang jika itu membantu. Sama-sama.
Semoga kalian semua bisa menjalani hidup dengan lebih bijak. Dan buat teman-teman semua yang lagi dengerin, thank you banget udah nemenin episode pertama ini. Belajar hal-hal beginian tuh penting banget buat mental kita sebagai anak muda. Oke bro, thank you sekali lagi. Sama-sama, semoga kalian semua bisa menjalani hidup dengan lebih bijak. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya.